Halo, jumpa lagi dengan Mr. AX. Kali ini Mr. akan melanjutkan alur cerita catatan Raja Pedang di dunia lain. Silahkan tekan tombol subscribe-nya. Langsung ke ceritanya. Bukannya monster yang ditemui Han Bin, melainkan seseorang pria bertelanjang bulat. Han Bin mengenalinya. Dia adalah mage bernama Atis dari kelompok Laude. Han Bin heran mengapa dia telanjang di tengah hutan. Namun hal itu tidak penting sekarang. Han Bin segera minta maaf dan berencana segera pergi. Namun Tuan Atis menghentikan Han Bin. Dia berkata bahwa Han Bin sangat mencurigakan. Karena tidak seharusnya seseorang berlevel 5 berkeliaran di sekitar tempat tersebut. Dalam pikiran Han Bin dia merasa aneh, ini bukanlah tempat pemandian umum dan tidak ada air di sekitar sana. Lantas mengapa ada orang yang sedang telanjang bulat di tempat ini? Han Bin menjawab pertanyaan Atis bahwa dirinya tidak sengaja melintas dan mendengar suara besar. Jadi Han Bin mengira itu adalah seekor monster besar dan memeriksanya. Han Bin kemudian jalan menjauh dari pria tersebut. Akan tetapi pria tersebut terkejut dengan pernyataan Han Bin bahwa dirinya mendengar ada seekor monster. Atis lalu menarik tongkat magisnya, mengeluarkan kobaran api, dan meminta Han Bin untuk tidak bergerak. Dia meminta Han Bin untuk menjawab jujur. Apakah Han Bin melihat monster tersebut dan mengancam akan melakukan sesuatu jika Han Bin berbohong? Dalam sekejap Han Bin meremas tongkat sihir Atis yang berkobar api. Han Bin berkata dirinya tidak tahu kenapa Atis tiba-tiba menyerangnya. Han Bin juga mengatakan dirinya tidak melihat atau tahu apapun dengan monster yang didengarnya. Terlebih lagi dia kesal dengan sikap Laude dan Atis karena merendahkan dirinya yang berlevel 5. Atis memikirkan kembali perbuatannya. Mungkin dia merasa sedikit emosional dan bertindak gegabah. Namun di balik semak seseorang menyadari mereka berdua. Itu adalah Tuan Laude. Laude mengeram dengan amarah dan berkata, kau benar-benar seorang tak tahu diri yang berlevel 5. Laude berkata akhirnya Han Bin menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dan Atis memperburuk keadaan dengan pura-pura terluka. Laude bersiap untuk melakukan serangannya. Dia merasa kesal karena Han Bin berani melecehkan Nona Atis. Di sini Laude masih mengira Atis adalah seorang perempuan. Laude merupakan seseorang yang cukup ahli dalam pedang dan sihir. Dan pose yang Laude lakukan menandakan dirinya sedang bersiap untuk menyerang dengan serius. Walaupun Han Bin dan Atis merasa heran dengan pose memalukan yang dilakukan Laude. Luapan emosi Laude sudah sampai puncaknya. Mana di sekitar tubuhnya berubah menjadi sebuah petir berwarna kuning. Akhirnya dia melesatkan serangan. Di sisi sebaliknya, Han Bin tidak ingin masalah ini menjadi masalah besar dan serius. Kemudian dirinya menunduk dan meminta maaf. Akan tetapi hal ini bertepatan dengan serangan yang dilancarkan Laude. Dan gagang pedang Han Bin tepat berada di lintasan burung dan menabraknya. Sungguh perasaan sakit yang hakiki. Berpindah ke tempat lain. Han Bin membawa Laude ke kelompoknya untuk disembuhkan oleh Nona Ropal. Nona Ropal keluar dari ruang pemeriksaan dan berkata bahwa Tuan Laude tidak dalam bahaya karena Han Bin segera membawanya ke sini. Nona Ropal sudah melakukan semua yang ia bisa, namun telur yang sudah diceplok tidak bisa dikembalikan seperti semula. Semua pria yang ada di sana hanya bisa terdiam dan mengheningkan cipta kepada telur burung perkutut. Kesalahan jatuh pada Tuan Laude sendiri yang melakukan penyerangan. Pada pagi harinya, Atis membawa Laude kembali ke kota Onpros. Setelah Laude mengetahui jenis kelamin Atis yang sebenarnya, penderitaannya semakin parah. Dan monster yang membuat suara besar akhirnya tidak ditemukan. 3 bulan telah berlalu. Han Bin sudah menghabiskan waktu tersebut bersama kelompok Brookman. Saat ini mereka sedang berkemah di pintu masuk hutan sate. Mereka mendapat kabar bahwa Laude pergi menuju dungeon seorang diri. Pergi sendiri dengan level Laude yang sekarang sama saja dengan bunuh diri. Han Bin bertanya bukankah level Laude cukup tinggi. Hal tersebut dibenarkan kelompoknya. Namun Laude terbiasa melawan monster asli hutan sate. Sedangkan monster dungeon berbeda. Monster yang berada di dalam dungeon bukanlah monster yang berasal dari benua Ratna, melainkan makhluk yang diciptakan oleh Raja Iblis Orlampus. Monster-monster tersebut memiliki level yang lebih tinggi dari 30 dan memiliki jumlah yang banyak.
Han Bin berpikir, jika monster tersebut berlevel lebih dari 30, mungkin bisa memberinya EXP. Akan tetapi kelompoknya juga berkata, bahwa di dalam dungeon banyak orang dari dunia lain berkeliaran. Selain itu pintu masuk dungeon juga dijaga sangat ketat. Namun meski demikian, Han Bin akan tetap pergi ke dungeon meski harus mengendap-endap. Han Bin bertanya, kenapa Laude masih tetap pergi ke dungeon meskipun sangat berbahaya? Brookman menjawab, mungkin Laude mencoba menemukan artefak penyembuhan. Han Bin bertanya apa itu artefak. Brookman menjawab bahwa dungeon memiliki harta karun dan itu dinamakan artefak. Artefak merupakan sesuatu yang memiliki berbagai bentuk dan kemampuan. Berdasarkan rumor, salah satu artefak memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan Laude mungkin berencana memperoleh kembali telurnya. Pada saat mereka tidur Han Bin masih memikirkan dungeon dan artefak. Han Bin berpikir mungkin inilah satu-satunya pilihan untuk menaikkan level. Beberapa saat kemudian Han Bin menyelinap meninggalkan perkemahan. Hutan sate terasa lebih menakutkan saat malam hari. Han Bin bertanya-tanya apakah mungkin ada segerombol monster tiba-tiba muncul. Namun karena berada dekat dengan tempat tinggal Epir, Han Bin berencana mampir ke sana dan bertanya kepada Epir cara masuk ke dungeon. Namun saat Han Bin berjalan sambil menguap dirinya berpapasan dengan seekor monster. Mereka berdua terkejut dan mengambil jarak masing-masing. Dari panduan yang Han Bin miliki, monster itu berasal dari dungeon, bernama Tatiro dan berlevel 31. Monster tersebut memiliki kekebalan terhadap serangan fisik dan lemah terhadap sihir. Han Bin bertanya-tanya kenapa ada monster dari dungeon di hutan sate. Terlebih lagi, monster tersebut kebal terhadap serangan fisik. Bagi Han Bin mereka adalah musuh alaminya. Monster tersebut ternyata juga bisa berbicara. Mereka segera berkumpul dan mulai mengepung Han Bin. Ucapan para monster tidaklah jelas, mereka seolah-olah berkata bahwa mereka tidak takut dan kebal terhadap pisau dan pedang. Saat monster berbicara mengejek senjata Han Bin, seekor monster tiba-tiba terbelah dua layaknya keju. Han Bin berpikir panduannya berbohong lagi. Melihat rekan monsternya terbelah dengan mudah membuat monster yang tersisa panik. Mereka masih berteriak bahwa mereka kebal terhadap pisau, namun mereka juga segera melarikan diri. Dalam pelariannya mereka berpikir bahwa dunia di luar dungeon sangatlah berbahaya. Dalam sekejap Han Bin menyusul monster yang kabur, dan bertanya ingin pergi kemana. Ternyata monster tersebut kabur menuju bawah pohon dengan sangat panik. Han Bin masih mengikutinya dan memintanya untuk membawa Han Bin bersamanya. Kemudian Han Bin mencabut pohon tempat monster tersebut kabur. Namun tak disangka ternyata di bawah pohon terdapat sebuah portal. Dan panduan Han Bin muncul memberitahukan bahwa portal tersebut adalah pintu masuk dungeon event lain. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan tekan tombol subscribe-nya agar Mr. AX semangat update-nya. Terima kasih.